semua presiden itu ya ada mirip-miripnya, ada bedanya. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Karena memang saya sangat rindu ingin melihat dari dekat. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten kita. Nah, yang kedua, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan adalah spontanitas warga karena ada masalah efek domino yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Dari NTT dia langsung bicara, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil, atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum, sudah ada aturannya di UUD 45, yaitu diproses di DPR, ke MK dan MPR, bukan ke Polri via peradilan biasa, tegas Profesor Cindi. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri. Sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Ya susah, ya moralnya itu moral politik. Karena objek yang dibicarakan politik juga sama aja. Biarkan tempo istana itu menyimpan problem penguasa istana sendiri dan netizen menyimpan dalam tembok akal sehat. Itu satu waktu akan dibuka oleh para arkeologi sejarah. Indonesia pernah mengusulkan stimulus demokrasi tetapi terhambat oleh tembok kekuasaan. Mungkin inilah peristiwa pertama dan terakhir yang akan kita alami yang dampaknya sebesar COVID-19 tidak akan ada lagi. Nah, udahlah kita jangan terlalu membangun permusuhan. NTT dia langsung bicara, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil, atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah birunya. Nah, spontanitas itu memang sulit. Aparat juga sudah berusaha ya. Saya lihat juga para teman-teman protokoler, aparat, pas pampres juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi dia akan ada terus di situ sebagai biasa disebut kata baru atau serapan baru gitu. Nah, terima aja bahwa dungu itu memang akan masuk dalam kamus KBBI. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Nah, maka saya rasa kita tegakkan aja aturan-aturan yang disepakati bersama secara demokratis. Jadi kuncinya ya tegakkan hukum. Sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Ya susah, ya moralnya itu moral politik. Karena objek yang dibicarakan politik juga sama aja. Biarkan tempo istana itu menyimpan problem penguasa istana sendiri dan netizen menyimpan dalam tembok akal sehat. Itu satu waktu akan dibuka oleh para arkeologi sejarah. Bahwa Indonesia pernah mengusulkan stimulus demokrasi tetapi terhambat oleh tembok kekuasaan.
Mungkin inilah peristiwa pertama dan terakhir yang akan kita alami yang dampaknya sebesar COVID-19. Tidak akan ada lagi. Nah, udahlah, kita jangan terlalu membangun permusuhan. Karena memang saya sudah tahu, saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang sangat rendah hati dan ya sangat rindukan. Dan saya memang secara pribadi harusnya saya sudah masuk ke Nagati tinggal di rumah, tetapi karena rindu itu maka saya ingin melihat Bapak Presiden dari dekat. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten kita karena kehadiran beliau dalam meresmikan bendungan Natuna Gese akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten kita terutama di bidang pertanian.